والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin para bapak, ibu, jamaah salat subuh yang kami masih berbahagia dengan Allah Subhanahu wa taala, khususnya para ustaz di Haji Karawang Hamzah yang alhamdulillah hari kita insyaallah mengisi dan para ini seluruh para muslim ulama para insyaallah semuanya ibu dan bapak yang saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur dari semua yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada ini di hari Sabtu yang masih alhamdulillah diuji Allah Subhanahu wa taala sekali lagi bersama-sama melaksanakan kajian subuh terutama poin dari subuhnya. Mudah-mudahan amal yang kita Allah Subhanahu wa taala apa yang dilakukan bisa dapat dilakukan. Salam masalah biasa kepada kita bisa amal sallallahu alaihi wasallam selalu disampaikan kepada keluarga para sahabat dan seluruh daripada kita pahamnya dan orang-orang yang semuanya akan mendapatkan suatu kematian yang ini Allah. Jamaah sekalian Allah hari sama-sama kita awali pertemuan yang sudah kita أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم baik teman-teman Allah biasanya waktu depan sebelum hari dan kita sudah hadir ini dan seperti biasanya dari subuh bersama-sama ngopi yang mungkin hidayah sajian sangkapan bijak sebelumnya. Langsung saja kepada guru kita Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan juga muslimah, Bapak Ibu hamba-hamba Allah, jamaah salat dan kajian subuh di Masjid Jami Baitur Rahman. Bapak Ibu yang insyaallah mudah-mudahan kita berharap mudah-mudahan ya Allah muliakan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya muliakan para tuan-tuan guru, para asatiz dan asatizah, orang-orang tua saya, juga para pengurus-pengurus, baik itu pengurus kajian kita, pengurus masjid, juga pengurus lingkungan, yang insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini menjadi sebuah amal ibadah buat kita. Amin.
amal ibadah, amal baik yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini seperti biasa kita masih diberikan kesempatan masih bisa menghirup udara pagi. Allah berikan kita Bapak Ibu sebuah nikmat yang dengan nikmat itulah tersebutlah nikmat-nikmat yang lain. Jadi kalau tidak ada nikmat yang satu ini, tidak ada sebutan nikmat-nikmat yang lain. Ada sebutan sehat gara-gara ada nikmat yang itu. Ada sebutan gagah laki-laki karena apa? Dia punya nikmat yang itu. Ya. Dibilang pinter, dibilang gesit karena ada nikmat yang itu. Kalau yang itu udah nggak ada Bu, maka nggak ada sebutan sehat, nggak ada sebutan gagah, nggak ada sebutan gesit dan sebagainya. Boleh saya tahu Bapak Ibu nikmat apa itu? Pak, apa kira-kira? Gara-gara itu tuh ada sebutan sehat, ada sebutan gagah laki-laki itu ya, ada sebutan gesit bagi anak-anak barangkali pintar dan sebagainya. Nikmat apa itu? Umur, hidup, ya Pak ya? Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau orang udah mati Bang, nggak ada sebutan sehat. Ayo dah, antum takziah ke rumah jenazah gitu kan, tanya sama jenazahnya, "Oh sehat?" Nggak mungkin kan? Ya, kenapa dibilang sehat? Ya karena kita masih hidup, ya Bang. Kenapa kita dibilang gesit? Ya karena masih hidup kan. Kalau kita udah mati, terbujur kaku, nggak ada sebutan sehat tuh. Ya, kalau sebutan cakep mungkin ada, ya, karena ada orang meninggal cakep gitu kan, bersih kan mukanya bening, seperti itu. Tapi sehat, gagah, segar itu ya nempelnya sama orang hidup ya. Makanya bersyukur Bapak Ibu pagi hari ini kita bisa ketemu lagi insya Allah dalam sebuah majelis ya, pertemuan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, luar biasa Bapak Ibu. Ternyata sebagaimana kata Rasulullah Muhammad, tidak ada satupun manusia kelak nanti ya yang masuk ke dalam surga semata-mata gara-gara amal ibadahnya atau amal kebaikannya. Termasuk saya kata Nabi. Nah, repot kan? Nabi pun ngaku, saya pun gak akan ke surga. Ya, kalau cuma ngandelin amal sama ibadah, nggak ada Pak. Kenapa nggak ada? Ya karena gini Bapak Ibu, kalau kita mau jujur ya, waduh maaf nih, ibadah kita ini nggak pernah bisa ngebeli tiket ke surga. Emang apa? Surganya kebangetan mahal. Amal kita kebangetan murah. Itu masalahnya Pak. Surganya tuh ajib, luar biasa, amal kita receh. Jadi harga surga tuh ketinggian. Makanya kalau kita start ngambilin amal kita nih, nggak kebeli. Siapa yang ngata? Rasul bilang. Ya, jadi nggak ada sepotong manusia pun, Bapak, Ibu, saya bahkan beliau sendiri yang ke surga cuma gara-gara amal ibadah kita masing-masing. Ya Pak, kita kan sembahyang kan kadang-kadang kan begitu lagunya. Ya, Johor jam 12 kurang berapa kan? Kurang 20 ya? Ya, Johor jam 12 kurang 20. Kita dipanggil sama Allah, hayya 'alal shalah jam 12 kurang 20. Masa datangnya jam 2? Coba itu, wah itu kalau di dunia Bang, di dunia itu dipanggil bos jam 2, jam 12 kurang 20, baru nyamperin jam 2, diapain kita? Pecat. Dipecat, nggak pakai bakmi Bu ya Ustaz. Antum kerja saat dipanggil bos nih jam 12 kurang 20, baru nyamperin jam 2. Habis kita digulung. Ya, yang begini mau ke surga jauh. Iya. Apalagi begitu sholat juga, buru-buru, ya kan? Ya belentang-belentong, bacaannya serampang kalong, yang begini-begini ya ampas dah. Puasa juga, besok kita puasa ya. Puasa itu hari apa ya? Hari bulan apa? Maret ya? Maret. Kita puasa, ya begitu. Saya, Bapak, Ibu, kita kan sama nih kelas ini, masih kelas puasa awam Bang. Yang puasanya timbang orang makan orang minum, ya kan begitu. Mulut kita namanya begibah, mitnah, gosip, bohong, jalan terus. Mata saya, mata antum kalau siang-siang kan masih jelalatan kan. Puasa begini nih, kita mau kasih sama Allah, ya Allah ini saya punya puasa, beli surga, ya ditepak sama dia. Ya,
Apalagi zakat, sedekah, aduh. Masih banyak riak-riaknya, sohor-sohornya. Kan ada orang namanya nggak disebutin marah-marah. Ada nggak? Dia nyumbang nih, dia sedekah nih, nggak disebutin namanya, gitu. Marah Pak. Haji juga begitu. Pokoknya kalau kita mau jujur nih, ibadah kita nih, aduh ampas dah. Bener Pak? Nggak bisa ngebeli surga. Banyak celak, banyak kekurangan. Apa kata Nabi? Cuma karena rahmat Allah semata-mata yang mendominasi, maka kalian, kata Nabi, akan jadi ahli surga. Rahmat Allah. Ini benar, rahmat Allah nih. Ya, jadi Allah mah nggak butuh amal kita, ya kan? Tapi Dia terima amal kita dan kitanya dimasukkan ke dalam surga. Ya, makanya minta rahmat Allah, Pak. Ya kan? Bahkan Bapak Ibu maaf nih. Apa ya? Wa rahmati wasi'at kullasyai. Ini hadis qudsi, ya. Apa kata Allah? Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Ya. Jadi dunia ini masih berputar sebagaimana mestinya, ya Bang. Adalah siang, ada malam, itu ya rahmat Allah itu. Ya. Kalau bukan rahmatnya Pak, habis kita digulung, ya. Ini. Nah Bapak Ibu, kalau memang kita berminat memperoleh rahmat Allah, maaf ya, ada beberapa apa sih namanya, kebiasaan lah gitu. Kebiasaan yang sebetulnya sih nggak perlu dibahas ya, karena kita tahu kebiasaan apa itu. Tapi kita sering lupa, Pak. Makanya izinkan saya hari ini saya akan ingetin lagi. Ya. Amal apa, kebiasaan apa yang membuat kita dapat apa tadi, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konteksnya Bang, kalau kuliah subuh bukan ngajarin, ngingetin. Ya. Kalau ngajarin mah repot, kurang waktunya. Iya, ini mengingetin doang. Nah, di sini Bapak Ibu ada hadis Nabi yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, juga Imam At-Tirmizi dan juga Imam Ibnu Hibban. Ya. Kalau dalam Musnad Ahmad itu, ini hadisnya nomor 3742. Wah, 3742. Ya, nih beliau ini apa nih? Jadi gini Pak, para ulama zaman dulu itu Bapak Ibu, jadi bukan kaleng-kaleng ya. Dia tuh apal hadis ribuan Bang. Ribuan. Dan yang unik sama rantai-rantainya. Sama apa namanya? Sanad. Apal semua itu. Ini hadis yang ke-3000. Ya, makanya zaman dulu Pak, titel ustadz, ulama itu ya, wah itu nggak sembarangan itu. Sekarang mah modal serebetan doang gitu jadi ustadz. Mimpin Yasin jadi ustadz, gampang ya. Zaman dulu nggak bisa Bang, wah itu apal Quran bulak-balik, ya kan, apal hadis ribuan sama rantai-rantainya. Ya kalau hadis doang mah barangkali gampang ya, sama rantai-rantainya Bang. Ini hadis nih dari Nabi ke siapa tuh imam apa gitu, itu ada ini kan, ada jalannya kan, dari si Ano itu apal semua itu. Ini hadis ke-3000. Ya, makanya saya mah kalau dipanggil ustadz suka malu kadang-kadang. Ilmunya belum nyampe, kita mah cuma pakaian doang ustadz. Ini hadis ke-3000, ke-3000. Apa kata Rasulullah? Bismillahirrahmanirrahim. Hurrima 'alan nar. Kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas. Hurrima, diharamkan masuk ke dalam surga. Diharamkan masuk ke dalam neraka, maaf. Hurrima 'alan nar, diharamkan masuk ke dalam neraka. Kenapa diharamkan? Karena Allah sangat suka kepada orang-orang ini, Pak. Ya, sampai Allah haramkan neraka, dan touch him. Jangan sentuh dia, ya. Aku suka orang ini. Aku suka. Hebat Pak. Kalau Allah udah suka sama ini orang, ini amalnya apa gitu. Sampai neraka pun dilarang, jangan sentuh. Ya, ini hamba aku, jangan sentuh dia. Nah, apa ini kira-kira Ustaz? Apa kebiasaan itu? Ya kan yang bikin orang ini hurrima 'alan nar. Haram masuk ke dalam neraka. Apa Ibu, subhanallah ini ya. Kalau kita pikir-pikir lah, ini mah kita tahu semua ini. Cuman tahu doang kita. Ini Pak, kelebihan ini apa ya? Kita punya kekurangan nih Pak. Kita tahu, kita ngerti, kita paham, tapi kita nggak make, gitu loh. Ya kayak macam apa sih namanya, hukum. Emangnya pada korupsi itu orang-orang bodoh, orang pinter Bang. Dia yang tahu, dia yang paham, dia yang bikin undang-undang, yang ngelanggar siapa? Lah dia juga, tuh. Iya, dia tahu tuh. Yang iya dia kan sekolah hukum gitu kan, ngerti hukum, paham hukum.
Undang-undang aja Pak yang bikin dia sendiri tuh. Begitu dia ada perlu ya dilanggar sendiri. Ya, ini Pak. Jadi ini sifat ini kita tahu semua nih. Cuma kita barangkali suka abai mengamalkannya. Apa itu? Yang pertama adalah kata Rasulullah, hayyinin. Hayyinin ini bahasa Arab pastinya. Yaitu orang-orang yang punya karakter rendah. Rendah diri hati. Hati diri. Rendah diri, rendah hati. Bagus mana? Iya, kalau rendah diri mah minder dong. Jangan Bang. Ya, rendah diri itu minder. Ya, jangan minder Bang. Ya, insya Allah Allah nyiptain kita itu masing-masing ada kelebihan. Nggak ada yang apa? Nggak ada yang full jelek, nggak ada yang full bagus. Yang bagus ada kekurangannya, yang jelek ada kelebihannya. Jadi rendah hati gitu loh. Apa rendah hati itu? Ya tawadu. Nggak merasa lebih dibanding orang lain gitu. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan ini bukan rendah hati Pak, tapi apa? Sifat pemalu. Al-haya minal iman. Al-haya la ya'ti illa bi khair. Ya kan? Sifat malu yang termasuk bagian daripada iman. Tapi hati-hati loh Pak. Ada orang salah nerapin rasa malu. Bang, lu nggak pernah ke masjid ya? Enggak, ngapa sih Bang? Malu gua ke masjid. Kok malu? Ya lu kayak nggak tahu aja. Kan malu bagian daripada iman. Kira-kira pas nggak nih Bang malunya? Bang, lu nggak pernah ini ya, nggak pernah ngaji ya? Kalau subuh pulang mulu, malu gua kalau ngaji. Kok malu sih Bang? Ah, lu lupa ya, kan malu bagian daripada iman. Ada ibu-ibu ya kan, ngakunya katanya nggak pernah nyium tangan suaminya. Kenapa sih Bu? Ah malu Pak Ustadz. Ah, biasa aja kita mah, kan malu bagian daripada iman. Ini kata Asy-Syafi'i malu yang salah Pak. Malu berbuat baik, malu ke masjid, malu ibadah, perempuan malu berhijab, malu mencium tangan suami dan sebagainya. Itu malu yang salah tempat. Salah tempat Pak. Itu malu termasuk bagian daripada godaan syaitan. Jangan malu-malu. Ya Pak, pimpin aja. Ada orang bilang, letuban ke masjid, biarin. Ya, Pak. Apa sih ini? Malu di sini adalah malu untuk melanggar ketentuan Allah. Ya ini. Malu untuk mengulang-ulang kesalahan. Ya kalau salah kan semua pernah salah Bang ya. Ini malu mengulang kesalahan. Ya kalau salah sama siapa sih Bang yang nggak pernah salah gitu. Nah malu mengulang kesalahan yang sama. Kita punya sifat ini aja nih Pak. Wah ini udah lumayan nih. Ya satu sifat tuh rendah hati yang melahirkan sifat punya malu. Makanya Nabi kan termasuk yang syadidul haya gitu kan, sangat-sangat pemalu. Bahkan Nabi disebutkan dalam beberapa hal ya, tidak semua, Nabi itu lebih pemalu daripada seorang gadis pingitan. Masyaallah ya. Makanya hampir pasti, saya katakan hampir pasti ini nggak benar tuh keterangan yang mengatakan Rasulullah berjima dengan istrinya pada malam Jumat. Kenapa nggak benar? Tahu dari mana? Pak, tahu dari mana itu orang? Ya kan hubungan intim laki bini malam Jumat itu sunnah Rasulullah. Rasulullah yang nyuruh. Ada hadisnya, tunjukin sini sama saya. Nggak ada itu. Kenapa nggak ada? Ini masalah pribadi. Ya Bang ya? Nggak mungkin orang sekelas Nabi Pak, yang akhlaknya luar biasa, ngomong sama umatnya gitu ya. Gua semalam malam Jumat anu-anu bini gua. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tahu dari mana itu? Ilah aki-aki kalau malam Jumat ngaji nggak ada yang betah lama-lama Bang. Mau pulang duluan wae. Mana Kong? Mana Pak? Biasa bosan malam Jumat sunnah Rasul. Jihelah. Kayak bisa itu dia lagunya. Urusan begitu mah terserah mau malam apa kayak, cuman jangan bawa-bawa Nabi. Ya kan? Pak, malam apa? Nabi nggak nyebutin malam. Ingat Pak, kalau untuk urusan begitu mah apa kata Nabi? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau lebih tahu tentang urusan dunyamu, bebas. Yang penting amal laki atau bini kita, Pak. Itu yang pasti. Ya kan? Malam Jumat ke, malam Sabtu ke, malam Minggu terserah. Yang penting amal laki bini kita yang sah, itu yang pasti. Nabi dibawa-bawa. Ya kan malam Jumat bunuh apa sih? Bunuh Yahudi ya? Masya Allah. Saya kadang suka, ini yang mula-mula ngomong siapa sih? Ini dosanya gede banget ini. Jangan bawa-bawa Nabi Pak. Ini masalah, ini masalah akhlak ini. Sekelas beliau nggak mungkin
nggak mungkin apa sih ngebocorin gitu ya. Oh saya kalau sama bini saya begini 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 gayanya. Oh nggak pernah itu Pak, nggak pernah ada itu. Ya, ya, nggak ada Pak. Makanya ini hadis ini mesti kita tinjau. Bahkan dulu saya waktu kuliah tuh, saya ada dosen. Dosen saya itu orang Arab keturunan. Jadi kalau ngajar itu kadang-kadang pakai bahasa Arab, kadang-kadang bahasa Indonesia. Ya, nah itu marganya tuh Al-Habsyi. Al-Habsyi, orang Arab, Pak. Lama dia di Madinah. Bahkan saya dengar-dengar dia dapat S3 di Madinah. Tanya sama anak-anak nih, Pak, itu gimana mengenai hadis jima malam Jumat? Ada enggak? Dia kata gini, Masa, saya baru dengar hadis itu di Indonesia. Wih, cakep. Di Madinah, dia nggak dengar ada hadis itu. Di sini rame, kata dia. Malam Jumat seperti itu. Nah, jangan Pak ya, jadi seorang Nabi Muhammad yang demikian pemalu, nggak mungkin bicara hal seperti itu kepada umatnya. Urusan itu terserah umatnya aja. Yang penting amal laki, amal bini masing-masing. Paham ya? Jadi hayyin. Yang kedua, apa kata Nabi? Yang kedua adalah layin. Apa nih lain ini? Lain ini adalah sifat yang mengedepankan kelemah lembutan. Sifat yang menghargai orang lain. Bukan sifat jagoan, petantang peteng-teng, sok kuasa, dan sebagainya. Lemah lembut. Pak, kenapa Nabi mengatakan hal ini, Pak? Karena gini, Bapak Ibu. Orang yang punya cenderung lemah lembut dalam segala urusan, itu biasanya punya kesan positif kepada masyarakat. Kalau dia meninggal, Pak, orang lebih banyak yang kehilangan. Sedih, karena orang sebaik itu meninggal dunia. Coba dah. Coba kalau kita petang-tang peteng-tengnya kan kayak jagoan, kasar, main gaplok, main tendang, pokoknya kasar dah. Kita mati Pak, orang banyak yang nyukurin. Dulu zaman saya kecil nih Pak, saya dengar cerita sih, tapi saya ingat banget ini. Kata orang tua dulu ada nih katanya orang kaya dah. Oh, ini kaya banget dah. Kayanya bukan kaya tanggung Pak, kaya bener ya. Jadi kaya semua dah, kaya ilmu, pinter. Jagoan Pak, jawara ada tuh ya, kaya ilmu dah pokoknya. Sarjana, zaman itu dia udah sarjana tuh, udah bagus dah. Kaya ilmu Ustaz, kaya harta, kaya anaknya banyak. Kaya bininya. Jadi kalau kita mah kaya tanggung. Ya, dia mah kaya semua. Dia kaya ilmu, kaya harta, ya kan, kaya anak, kaya bini, pokoknya komplit. Nah, begitu lagunya. Anak yang pinter dia kaya, jagoan, jadi ya begitu dah. Galak gitu sama orang Pak. Jangan coba-coba masuk kebunnya kita, bisa diserampang. Galak kan pokoknya. Jagoan. Nah, karena demikian kasar sikapnya kepada masyarakat, Bapak Ibu. Begitu dia meninggal, apa kata masyarakat? Lah, jagoan mati. Kan orang kaya dia mah. Orang kaya mati ya, gitu. Jadi bukannya berduka saat, bukannya inna lillahi, malah begitu ngomongnya. Siapa meninggal? Si Anu, lapan jagoan dia mah. Kok jagoan mati? Gitu. Karena sikapnya. Tapi kalau kita mengedepankan kelemah lembutan, insya Allah, ya orang lebih orang akan kehilangan begitu kita berpulang ke rahmatullah. Dan sikap lemah lembut itu lebih menyentuh daripada sifat-sifat yang lain ya. Contoh nih Pak, kemarin saya bilang sama ibu-ibu, cara orang tua kita dulu Pak, kita nggak bisa pakai sepenuhnya di zaman ini buat ngadepin anak-anak kita. Contoh gini Bapak Ibu, dulu zaman kita kecil ya Pak, orang tua galak, kita digebuk, kita diempos, dicubit, diseblak segala macam. Ya paling kita masuk kamar Bang ya, nangis kan? Ya kan udah, nggak ada yang pergi kita gini. Dulu kan susah kalau pergi. Dulu mah orang tua galak, kita nggak kemana-mana Bu. Mau ke rumah saudara jauh, angkutan umum jarang, ongkos nggak punya, komunikasi sama teman susah. Dulu mah kita orang tua galak, kita rasain aja udah, ya kan? Sekarang kita sama anak galak, main gaplok, main gampar, main omelin, ya anak kita pergi. Nah, kok bisa? Ya karena kan ada handphone ya Bang ya. Dia punya duit diem-diem simpenan mah, ya kan, angkutan banyak, Gojek tinggal nelpon doang, pergi anak kita, ya kan? Ya kalau anak kita laki-laki nginep pergi ke rumah temannya 2-3 malam, kita nggak melang-melang amat. Nah kalau anak kita perempuan pergi sama cowoknya bagaimana Bang? Nah repot itu. Jadi cara-cara orang tua dulu yang cenderung keras
itu nggak bisa sepenuhnya dipakai di zaman hari ini. Beda kondisi. Ya. Makanya kedepankan pendekatan kelemah lembutan. Bahkan disebutkan Bapak Ibu ada beberapa kondisi yang kita itu nggak boleh marah-marah sama anak. Ya, jadi ada berapa? 4 atau 3 gitu. Pertama Bapak Ibu, jangan suka ngomelin anak ketika anak kita lagi ada temennya. Jadi di depan orang banyak bang, ya ada temennya gitu ya, atau ada saudara, itu bocah kita omelin, jangan. Nanti dia merasa terhina, jangan. Ya, kalau mau diomelin, tunggu sepi dulu, atau kita panggil ke kamar, kita omelin. Yang kedua, jangan ngomelin anak kalau anak kita pas mau berangkat sekolah, berangkat kerja, jangan diomelin. Nanti moodnya hilang mau belajar. Yang ketiga, jangan diomelin anak kita kalau dia pas mau tidur, kesian. Bisa mimpi buruk, dicekek kolang wewe. Ibu mau tidur diomelin, mimpi buruk, diudak-udak kolang wewe. Jangan. Ya. Yang keempat, jangan diomelin anak kita ketika dia lagi makan. Lagi makan nih, jangan diomelin Pak, kesian. Nanti hilang selera makannya. Gitu ya. Jadi kedepankan kelemah lembutan. Ya, karena sifat lemah lembut ini Allah sangat suka. Karena Allah lemah lembut sama kita. Bapak Ibu ingat nggak? Nama Allah itu apa sih yang lemah lembut? Latif ya? Latif ya kan? Halim, Wadud, lemah lembut itu. Jadi lemah lembut itu ya nama Allah. Makanya Allah suka. Oh ini hambaku ini menjalankan atau mengamalkan sebuah sifat atau asmaku demi Allah. Ya, makanya kita kedepankan kelemah lembutan. Kita baru marah kalau emang kita harus marah. Nggak perlu marah, ya nggak usah marah. Ya Pak ya, lemah lembut. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sahlin. Sahlin ini adalah mempermudah dalam muamalah antar manusia. Dia nggak bisa dan nggak mau mempersulit urusan orang lain. Dia permudah. Dia nggak mau orang lain susah gara-gara dia. Kalau bisa dia bantu orang lain. Wah subhanallah. Apa kata Nabi? Siapa yang suka membantu urusan saudaranya hari ini, dia permudah saudaranya hari ini, besok diantaranya Bapak Ibu, Allah permudah hisabnya di hari kiamat. Ya Pak, ingat Pak, ada sebuah kondisi kata Nabi ini yang paling berat. Bahkan Rasul pun sampai minta kepada Allah untuk diselamatkan pada kondisi itu. Apa itu Bang? Kondisi hisab. Hisab itu apa sih? Penghitungan amal. Ya, jadi amal kita dihitung sama Allah. Oh, berat itu Pak. Nah, kok berat? Ya karena kita dihisab, dihitung, disidang oleh Allah. Jadi di situ Bapak Ibu, amal saya, amal Bapak, amal Ibu, amal kita disidang, dihisab. Yang menyidang hisabnya itu yang hakimnya bukan orang Pak, bukan orang, bukan jin, bukan malaikat. Siapa? Langsung Qadi Rabbun Jalil, ya kan? Hakimnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Pikir Pak, kita disidang sama Tuhan yang selama ini kita sembah-sembah. Kita mau kemana? Hah? Mau ngaku apa kita? Ya kan? Mau ngoroh apa kita? Dia tahu semua itu. Oh, berat ini Pak. Dan di situ Bapak, yang benar dibilang benar, yang salah ya salah. Ya kan? Amal baik kita kecil banget, ada pahalanya. Ya, dosa kita remeh banget, ada seksanya. Dihitung semuanya. Dan di situ Bapak Ibu, hukum tak bisa dibeli. Kalau sekarang bisa ngapa kita beli hukum? Bisa. Oh yang bener lu. Bisa Bang. Berapa duit? Saya mau beli nih. Bisa nggak? Oh bisa. Yang penting jenengan punya apa nih? Fulus sama kekuasaan Bang. Ya. Kita nggak punya duit nih, cuma kita punya kekuasaan, bisa. Atau kita nggak puasa, punya duit banyak, bisa. Oh banyak kok buktinya. Peraturan ini nggak boleh, melarang, nggak bisa Pak, nggak boleh. Belum cukup umur barangkali. Ya kan dirubah umurnya, selesai urusan. Bisa Pak. Sekarang ya, besok nggak bisa. Ya. Makanya disitulah Bapak, kalau berminat dimudahkan hisabnya kita nanti di hari kiamat, sekarang kata Nabi, biasakan sering-sering gitu ya, mempermudah urusan orang lain. Ya. Ustadz permudah jamaah gitu ya. Kalau diundang pakai WA aja datang gitu kan. Gak usah pakai apa Ustadz? DP.
Tuh nyusahin tuh DP tuh. Jangan Pak. Saya puluhan tahun ya, 88 saya mulai merintis ceramah sampai sekarang, alhamdulillah. Saya nggak pernah saat berminat minta atau nerima DP, saya nggak mau. DP Bapak Ibu untuk ceramah ya, buat saya maaf nih. Itu duit abu-abu. Duit abu-abu, remeng-remeng. Dibilang putih, ya hitam, dibilang hitam ya putih. Pak, emang DP haram ya? Haram enggak orang dikasih panitia kita mah. Ya kan? Jadi gimana Pak? Dibilang haram enggak, dibilang halal, kita kan belum tentu datang. Ya kan? Makanya DP mah jangan dah nyusahin umat. Apalagi kalau ceramah belum apa-apa udah pakai tarif, jangan dah. Prinsip Pak, prinsip ya. Kita ini sama Nabi diajarin jangan suka minta, tapi juga jangan nolak pemberian orang. Itu prinsip Pak. Minta mah jangan. Kan orang kita kadang-kadang suka cilutak ya. Apa sih Bu? Cilutak ya? Apa sih namanya kalau minta-minta? Salamitan. Ada begitu. Walaupun pakai bahasa-bahasa kiasan. Tetangga mau ke Jogja. Mau kemana Bu? Jogja. Mantep nih. Bu, biasa. Apaan? Jangan lupa, biasa. Itu minta itu. Jangan Bang, nggak boleh. Ya kan? Minta mah jangan. Tapi kalau ibu bapak dikasih oleh-oleh, ya kan? Dibeliin, dibawain, ambil nggak Bang? Ambil. Iya, saya nggak pernah minta sama DKM. Boleh subuh gimana-gimana, dikasih mau gue bundel terus. Itu bukan nggak tahu malu, yang nggak tahu malu itu minta. Ya kan, pokoknya saya kalau ceramah sekian ya, kalau nggak sekian saya nggak mau. Itu baru jelek. Kasih kemudahan aja Pak. Datang dulu, tugas dulu, kerja dulu, ceramah dulu, pulang-pulang dikasih apa kita bawa pulang tuh. Ya, jelas ya. Jadi sahlin, mudahkan orang lain, Pak. Jangan dipersulit. Ya, yang suka mempermudah orang lain, insya Allah, Allah mudahkan hisabnya. Hisab yasiro, hisab yang mudah. Emang lama Pak itu hisabnya? Ya, gini aja pada. Amal kita nih Pak, dari akil balik nih, sampai kita mati, dihitung. Lo kan lama, ya bukan lama, gimana ya? Pokoknya ya ribet aja urusannya. Dari akhir balik nih, amal kita nih Pak, sampai kita mati, itu dihitung tuh semua tuh. Ya, jadi emang berat sekali. Nah, mudahkan orang lain. Sahlin, ya, mempermudah orang lain. Itu yang ketiga. Yang terakhir Pak, yang terakhir. Yang keempat adalah qorib. Ada yang mengatakan qorib, ada yang mengatakan kurbin, podawai, karena sama wazannya sama. Qarraba yuqribu, ya, dekat. Apa tuh dekat? Maksudnya gini Pak, dekat, akrab dengan manusia. Nah, dalam bermuamalah ini, orang ini Pak, nggak pernah pilih-pilih orang. Dia nggak suka geng-gengan gitu loh. Wah, geng S2, isinya orang-orang S2 semua. Nggak begitu dia. Geng orang kaya, nggak, mau jadi nyampur aja sama orang. Mau kaya, mau miskin, mau S1, mau S2, mau S... ya apa aja udah, yang penting orang gitu ya. Ya kan, satu kompleks, satu, pokoknya manusia lah gitu. Ya udah, nggak nyampur aja. Gini Bapak Ibu, jadi kalau gitu, kalau untuk bergaul, Nabi itu melarang kita pilih-pilih orang. Bergaul aja udah, ya bisa pakai. Nah, tapi masuk kepada ranah mengambil ilmu, menimba ilmu, ya kan? Minta nasihat, baru tuh ada perintah pilih-pilih orang. Fal yanzuril mar'u mayyukhalil, ya kan? Lihat-lihat ya dengan siapa engkau berteman. Urusan minta nasihat nih. Tapi kalau bergaul Pak sama siapa aja, nggak apa-apa. Ya, saya aja yang kata orang ini ya, kata orang saya ustadz. Emang teman saya ustadz semua? Enggak juga. Teman saya banyak Pak, yang pada belajiran banyak. Wah, banyak. Saya punya teman yang saban hari kerjaannya judi aja. Nggak diajarin Ji. Oh, udah gue bilangin, bocah dablek. Iya, membayang kagak, puasa kagak. Iya, ada teman saya begitu. Umur udah 50 lebih, nggak sholat Pak, nggak sholat ya, nggak sholat, nggak puasa. Tapi hebat ya, orang begitu saat saya pernah ketemu dia. Bang, saya mah katanya biar kata nggak sembahyang Bang, emang belum pengen kali ya kata dia, sama belum puasa. Saya pengen banget Bang, kalau mati, katanya apa Bang, husnul khotimah. Saya pengen kalau mati tersenyum Bang, gampang, ahli sorga. Gua kata hidup sorga loh. Itu kepikiran Pak, pengen mati husnul khotimah, sembahyang kagak. Ya aneh gebuk.
dia punya pundak, makanya sembahyang lu gitu. Lah dari mana ceritanya sih bang? Sembahyang kagak, puasa kagak, dia pengen apa tadi husnul khotimah, tapi kepikiran itu. Ada teman gitu pak. Jadi kalau berteman sama siapa aja, sekedar say hello mah nggak apa-apa, ya bu ya. Kita barangkali tinggal di sebuah rumah kita sampingnya ada kontrakan, ada satu yang kontrak, ya kan seorang pekerja seks pekerja seks komersial, gitu kan. Yang kalau misalnya siang-siang tuh ada, malam-malam nggak pernah kelihatan, ya kan? Ya kita mah say hello mah nggak apa-apa. Mana Mbak? Biasa Bu Haji mau usaha. Doain Bu Haji ya biar berkah. ya kita kan say hello doang Bang, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau untuk nimba ilmu, kita pilih-pilih itu. Ya, jadi dekat sama orang. Ya. Jangan merasa kita nggak butuh orang lain. Nah, sifat ini Bapak Ibu, ini sifat keseharian sebenarnya. Yang semua orang tuh tahu, oh begitu. Tapi ternyata nggak banyak yang mengamalkan. Ya, yang pertama itu apa? Orang ini orang yang rendah hati, ya, punya sifat pemalu yang pas, ya. Kemudian juga cenderung lemah lembut kepada manusia, nggak gampang-gampang marah lah. Kalau emang dia marah, ya ada momennya, ada waktunya, ya. Bahkan Bapak Ibu maaf, orang yang cenderung marah-marah itu saya lihat selama ini cenderung tidak dihargai orang. Serius Pak, Ibu maaf. Ibu kalau punya suami marah-marah mulu, ya. Biasa Bu ya, orang kalau biasa di kantor, kerjaan, punya anak buah, sekarang pensiun di rumah aja itu cenderung punya penyakit post power syndrome. Jadi penyakit yang kayak tuh nggak mau kehilangan kekuasaan, ya kan? Ya karena pensiun di rumah aja tuh, ujuk tuak yaki, marah mulu. Ini salah, itu salah, marah-marah mulu. Anak diomelin, cucu diomelin, mantu diomelin, bini diomelin. Ibu sebagai bini yang punya laki marah-marah mulu, lama-lama ibu takut apa gedeg? Oh, ibu sebagai istri nih punya laki galak banget, marah-marah mulu gitu. Ibu takut apa sebel? Sebel ya, lama-lama sebel ya, sebel. Sekali dua kali kita takut ya, ini marah-marah mulu, sebel kita. Tapi orang yang jarang marah Pak, jarang marah ya, sabar, kalem, ya gitu kan, rendah hati, wah. Kalau dia udah mulai monyong nih, manyun, marah nih, diem aja Pak. Takut kita. Serem, coba. Nabi nggak pernah marah Pak, jarang marah. Begitu dia marah Pak, Nabi diem aja Pak. Sahabat takut. Nabi itu kalau marah bukan nyap, enggak diem. Emang mukanya langsung kelihatan marah. Oh takut sahabat. Ya lain. Jadi marahlah ketika perlu. Belum perlu jangan marah. Ya. Yang ketiga adalah sahlin, ya suka mempermudah orang. Yang keempat adalah kurbin atau koribin, akrab dengan semua orang. Nah, yang punya sifat ini insya Allah dibarengi dengan iman yang kokoh, dibarengi dengan ibadah yang rajin, insya Allah min ahlil jannah, amin. Ya Allah ridho kepada kita dengan rahmatnya Allah masukkan kita ke dalam surga, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, sudah 40 menit Bang saya bicara hari ini. Ada yang mau disampaikan? Kalau nggak ada kita ngopi buru-buru lah. Ini emang jam 5:04 ya, karena subuhnya kan jam 4. Ya. Jadi 5:30 itu sebetulnya udah syuruk ya, matahari udah mau terbit. Makanya sekarang ini sembahyang subuh jam 6:04 itu udah di luar waktu. Habis. Ya, berapa ya? Jam 5:25 syuruk. Ada nggak sih? Pokoknya 5:20 berapa itu syuruk. Nah, habis tuh. Ya. Kalau kata udah syuruk, udah nongol matahari, ya subuh habis. Ya. Karena sekarang subuhnya jam 4:06. Jadi 5:30 itu udah siang banget ya. Maka saya nggak maksain sampai jam 6 karena kan beda waktu. Ya, subuhnya jam 4:06 sekarang, jadi jam 5:30 itu sudah cukup siang ya. Paham Bapak Ibu? Jelas ya? Kalau emang jelas saya bahagia karena emang ini hanya mengingatkan saja. Ya kan sebuah hadis Nabi mengatakan hurrima 'alan nar. Allah haramkan masuk ke neraka karena Allah ridho sama orang ini adalah orang-orang yang tadi sifatnya ya, rendah hati, lemah lembut, ya kan, suka mempermudah urusan orang dan orang yang akrab dengan semua orang. Insyaallah Bapak Ibu punya sifat ini, Allah ridho, dan semoga Allah jadikan kita sebagai ahli surganya ya, amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah, sudah siap kali kopi ya? Hari ini apa kita jamuannya Ustaz? Nah, nasi uduk, mantap lah. Pas. Nasi uduk apa kita hajar terus ya. Oh ya, Bapak Ibu, nanti kita doakan ya buat semuanya dah yang udah ikhtiar nyiapin kita punya jamuan. Ada sebuah doa
kemarin saya kasih sama ibu-ibu tuh. Doa kalau kita diajak atau dikasih makan sama orang. Ya kan, bahasa apa? Di traktir makannya. Doain tuh supaya orangnya itu berkah. Ayo baca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya, ini doa Pak untuk ngedoain orang yang udah nolongin kita. Ya kan, nyiapin makanan, ya kan, diajak makan, dibeliin makan, itu doanya. Allahumma barik lahum, ya Allah berkahilah hartanya, gitu kan? Ya kan, waghfir lahum, ampunilah dia. Warhamhum, sayangilah dia. Bayangin Pak, ngasih madang doang padahal ya. 3 doanya, berkah, rahmat, sama ampunan. Insyaallah ya. Barakallah dah buat semua yang hadir, yang udah capek-capek bikin jamuan, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik para jamaah, saya kira itu dapat saya berikan. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf penyampaian tadi ya bagaimanapun tidak bisa dibilang utuh ya. Kurang, salah, bengkok mah ada aja sebagai manusia, mohon maaf. Kekurangan mutlak dari saya sendiri ya. Adapun kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita bisa jumpa lagi ya pada pertemuan yang akan datang bulan depan. Semoga sehat semuanya, berkah panjang umurnya Bapak Ibu. Dan sebelum kita salam, kita baca doa ya, doa singkat saja untuk keberkahan ilmu kita pada hari ini. Amin. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita bubar Bapak Ibu, kita baca lagi doa kafaratul majlis ya. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.